Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan penghiburan yang boleh menyegarkan jiwa kita, yang boleh meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan semakin setia untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau berkati kami pada waktu kami tidur, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran tubuh yang baru, semangat bahkan hati yang penuh sukacita. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger di dalam Bread of Life pagi hari ini. Sungguh Engkau berikan hati yang terus tertuju kepada Kristus, telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dan kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, dan kami diajar melihatnya di dalam terang kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, banyak orang menilai orang lain dengan penampilan, apa yang dikenakannya, apa kedudukannya, berapa banyak kekayaannya. Segala hal yang ditampilkan dengan mewah, dengan indah, dengan megah, membuat orang lain menghormati orang tersebut. Sebaliknya, acap kali kita memandang rendah orang-orang yang punya penampilan yang sederhana. Bahkan kita menghina, mencibir mereka yang punya penampilan yang buruk. Penampilan yang tidak cantik, tidak ganteng, tidak bagus, tidak indah, tidak harum. Kita mencibir dan menghina. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Pada zaman Nanbei, ada seorang yang terkenal kepandaiannya, yang bernama Lu Huixiao. Lu Huixiao ini adalah orang yang punya pendidikan pengetahuan yang sangat luas, dan dia bijak dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupannya. Maka tidak heran ada banyak orang yang datang kepada Lu Huixiao untuk meminta pertimbangan, meminta nasihat atas segala hal yang mereka alami. Jika ada orang-orang yang kesulitan menghadapi permasalahan, maka dia akan datang kepada Lu Huixiao ini untuk mendapatkan jalan keluar, penyelesaian, jawaban atas masalah-masalah, persoalan-persoalan yang dihadapinya. Maka tidak mengherankan Lu Huixiao makin populer, makin terkenal sebagai orang yang bijak, orang yang pandai. Lu Huixiao tinggal di sekitar lingkungan istana, ibu kota kerajaan, dan dia adalah seorang pejabat tinggi dalam istana. Sehingga di dalam lingkungan sekitar, di tempat dia tinggal, di tempat dia kemudian bekerja, banyak orang kaya, banyak orang punya pendidikan,
orang-orang yang kaya, orang-orang yang makmur, orang-orang yang punya penampilan yang baik dan indah. Tapi meski demikian, Luhui Xiao adalah seorang yang menghormati orang lain. Dia punya sikap yang sopan santun, penuh dengan sopan santun kepada semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lain. Pada suatu hari di sekitar rumah Luhui Xiao ada seorang tua. Melihat penampilannya, muka yang penuh dengan debu, demikian juga baju dan tubuhnya penuh dengan debu, kumis dan jenggotnya yang tidak terawat, bahkan rambutnya sudah menjadi gimbal karena tidak pernah dirawat selama beberapa hari. Penampilan yang lusuh dan bau yang tidak harum membuat penduduk sekitar, bahkan penjaga, pengawal di pintu gerbang rumah dari Luhui Xiao merasa bahwa orang tua ini mengganggu, membuat mereka tidak nyaman. Maka ditanya bapak tua ini, "Pak, kamu sedang lakukan apa di sini? Bapak mau apa di sini?" Maka bapak tua yang lusuh dan bau ini mengatakan, "Aku mau bertemu dengan Luhui Xiao." Duduk sekitar, pasukan menjaga, kemudian saling berpandangan. Gak mungkin orang seperti ini ya, mau bertemu dengan pejabat tinggi. Orang tua ini tidak pantas untuk bertemu dengan Luhui Xiao. Bau lagi, penampilannya seperti itu, ya. Memalukan, menjijikkan. Ya. Jadi orang tua ini dipandang rendah, dihina dan tidak pantas untuk berjumpa dengan Luhui Xiao yang seorang pejabat tinggi dalam istana. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu pengemis yang mau minta uang, minta makanan. Tapi orang tua ini tetap bersikeras dia mau bertemu dengan Luhui Xiao. Meskipun banyak orang mengatakan kamu tuh apa perlunya, kamu tidak pantas bertemu dengan Luhui Xiao. Maka seorang pengawal kemudian melapor kepada Luhui Xiao, "Pak, di luar ada seorang tua yang bau, yang lusuh, muka dan tubuhnya penuh dengan debu." Rambutnya pun seperti gimbal, tidak terawat. Tapi dia mau berkata mau bertemu dengan tuanku. Tapi sebenarnya dia tidak pantas untuk menjumpai Bapak. Penampilannya yang begitu kotor dan buruk itu serta bau. Bagaimana mungkin dapat menjumpai tuanku? Ketika sang pengawal ini mengatakan hal tersebut, Luhui Xiao kemudian melangkah keluar, melihat kepada bapak tua ini, dan kemudian dia mempersilahkan bapak tua yang lusuh, yang bau ini masuk ke rumahnya. Dan kemudian meminta pelayannya untuk menyediakan teh untuk minum bersama. Di dalam budaya orang Tionghoa, ketika menyambut tamu dan menyajikan teh dan minum bersama dengan sang tamu, menunjukkan rasa hormat kepada sang tamu yang datang ke rumah. Demikian yang dilakukan oleh Luhui Xiao. Kita
teh itu terhidang, kemudian mereka minum teh bersama. Dan Louis bertanya kepada Bapak tua ini, "Bapak tua, Anda perlu apa menjumpai saya?" Dan Bapak tua ini kemudian mengatakan, "Aku seorang pedagang. Aku berasal dari desa di mana orang tuamu tinggal. Dulu waktu kamu kecil ada di desa ini," dia sebutkan sebuah desa. "Dan mereka adalah tetangga. Orang tuamu adalah tetanggaku. Dan aku sedang dalam perjalanan untuk berdagang. Selama beberapa hari, aku harus menyelesaikan segala urusan bisnis." Tentu pada zaman itu, seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, kebanyakan mereka hanya berjalan kaki. Tentu orang-orang desa tidak banyak yang punya kuda, meskipun dia seorang pedagang, karena seorang pedagang yang sederhana. Maka dalam perjalanan, orang tuamu memberikan pesan untuk menjumpai dirimu, untuk menanyakan kabar tentang dirimu, dan menyampaikan bahwa orang tuamu di desa ada dalam keadaan sehat. Ternyata bapak tua ini adalah tetangga orang tua dari Louis Xiao yang kemudian menyempatkan diri untuk menjumpai Louis Xiao untuk menanyakan kabar dan menyampaikan kabar orang tuanya sehat dan baik. Louis Xiao kemudian menghidangkan makanan yang lezat, yang enak kepada bapak tua ini. Bahkan menawarkan untuk istirahat sebentar, semalam, untuk esok bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Dipersilakan untuk mandi, dipersiapkan untuk baju gantinya. Bahkan ketika akan melanjutkan perjalanan, ada bekal yang diberikan kepada bapak tua ini. Setelah bapak tua ini pergi, Louis Xiao kemudian mengumpulkan para pengawalnya dan ada beberapa warga sekitar dan menyampaikan demikian. "Bapak, Ibu, Saudara, bapak tua yang kemarin hadir dan pagi tadi sudah berangkat melakukan perjalanan adalah tetangga orang tua saya. Sudah beberapa hari dia melakukan perjalanan, sehingga tentu saja penampilannya lusuh, kotor dan bau. Tapi dia menghormati saya, sehingga dia menyempatkan diri untuk dalam perjalanannya yang cukup melelahkan itu datang ke rumah saya untuk menanyakan kabar keadaan saya dan menyampaikan bahwa orang tua saya pun dalam keadaan baik dan sehat. Bapak ini menghormati saya sedemikian rupa. Di tengah segala kesibukan dan rasa lelah yang luar biasa, menyediakan waktunya untuk berkunjung kepada saya. Demikian saya mau dihormati kepada orang lain, dihormati oleh orang lain, maka demikian juga saya harus menghormati terlebih dahulu kepada Bapak ini. Sehingga saya dapat memahami, sehingga saya dapat mengerti bahwa Bapak ini punya maksud, punya tujuan yang baik bagi diri saya. Karena itu hormatilah orang lain. Karena kita tidak tahu akan segala maksud baik, niat baik yang ada di dalam kehidupan setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari pun kita dapat menjumpai berbagai macam orang dalam dunia ini. Ada orang-orang yang punya penampilan yang indah, yang hebat, yang megah, yang kaya.
yang cantik, yang ganteng, yang membuat kita terpukau, yang membuat kita kemudian terpana, dan kemudian ada rasa enggan, segan, dan hormat kepada orang-orang ini. Sedangkan ketika kita menjumpai orang-orang yang punya penampilan yang sederhana, bahkan terkesan kotor, lusuh, tidak ganteng, tidak cantik, tidak sedap dipandang, tidak indah dilihat, membuat kita acap kali memandang rendah, memandang sebelah mata, dan tidak menghormati orang-orang seperti ini. Bahkan ketika mereka mau datang, berkunjung, atau datang kepada kita, kita memandang rendah. Ini punya maksud ini, seperti tadi para penjaga, mau minta uang, mau minta makan. Dan kemudian kita menghina, mengolok, dan tidak menghormati. Tapi pelajaran dari Luhisio ini kita ingat kembali untuk menghormati orang lain, apapun yang menjadi latar belakang mereka, apapun penampilan mereka. Kita menghormati dan berpikir ada satu maksud yang baik yang ingin disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 7 ayat ke-12 demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kamu melakukan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi apa yang ingin orang lain perbuat kepada diri kita, maka kita harus perbuat itu kepada orang yang lain. Bahkan kita terlebih dahulu melakukannya kepada orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Jikalau kita ingin kemudian dikasih orang lain, maka kita harus mengasihi terlebih dahulu orang lain. Dan inilah dikatakan isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Aktif untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Tidak memandang rendah, tidak memandang hina. Kita melihat di dalam kitab Injil, Yesus ketika melihat ada orang-orang yang sakit, yang miskin, yang menderita, datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak. Yesus justru menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, menyambut mereka dengan sukacita. Bahkan kepada Sakius, seorang pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat, orang berdosa, Yesus datang ke rumah Sakius, makan bersama, dan memberitakan tentang Allah, kasih Allah kepada semua umat manusia. Ini juga yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan murid-murid Kristus. Kita menghormati orang lain dengan memberikan pertolongan, perhatian, bantuan, segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau yang mengerti akan setiap kedalaman hati kami ketika kami menghadapi berbagai macam orang dalam dunia ini. Tuhan ampuni apabila kami didapati memandang rendah, menghina, mengolok mereka yang kami anggap lebih hina, lebih rendah daripada kami. Hari ini kami diajar untuk menghormati orang lain. Apapun latar belakang mereka, apapun yang menjadi penampilan mereka, kami diajar menghormati orang lain dan melihat akan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Berkati panjang hari ini, Sobat Messenger, Engkau yang memberikan perlindungan, pimpinan, penjagaan kepada kami, sehingga dalam setiap perjalanan yang kami lakukan, segala aktivitas yang kami kerjakan, sungguh ada keselamatan, ada sukacita, kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Ikat kami, setiap keluarga-keluarga dari Sobat Messenger, setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain. Di tengah segala keterbatasan yang kami hadapi dalam masa pandemi ini, kami sungguh beroleh kekuatan daripada Tuhan menghadapi semua kesulitan, bahkan kecukupan Engkau akan berikan dalam kebutuhan kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap lembaga-lembaga pemerintah yang ada di negara kami, Indonesia ini, mereka dapat dengan sungguh-sungguh melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga negara kami Indonesia ini hari demi hari keadilan, kebenaran, kemakmuran, kedamaian, dan keamanan terus dapat tercipta di seluruh wilayah Indonesia di tengah keberagaman yang ada dalam negara kami ini. Tuhan, kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang ampuni dan layakkanlah bangsa Indonesia ini terus-menerus ada dalam kasih karunia Tuhan. Pemulihan boleh terjadi di dalam negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pakai untuk partai-partai politik yang ada di Indonesia ini tidak memburu untuk kepentingan partai golongannya sendiri, tetapi segala yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuhan berkati untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan dengan khidmat daripada Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan, tanggung jawab, peran yang dipercayakan dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan segenap hati, dan itu mendatangkan kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan untuk masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan yang akan pegang kendali, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan yang akan bekerja mendatangkan kekebalan tubuh massal di tengah masyarakat Indonesia, sehingga satu saat nanti kami dapat beraktivitas dengan lebih leluasa, lebih bebas, dan kesehatan itu terus menyertai kami semua. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam keseharian kita akan menjumpai berbagai macam orang. Dan hari ini kita diajar untuk menghormati orang lain sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.